Moodle, maka yang harus dinilai apa? Ya semua dosen, semua pengguna LMS itu gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong LMS ini bisa meningkatkan hasil belajar. Lah yang pakai LMS itu siapa gitu ya? Kalau ada 100 guru, saya berhasil, guru yang lain nggak berhasil gimana? Apakah terus saya bisa ngomong, oh ini LMS-nya bisa dipakai untuk meningkatkan hasil belajar? Nggak bisa kalau yang guru lain ternyata hancur. Itu ya Ibu ya. Jadi harus dibedakan bahwa LMS, Moodle dan lain-lain yang seperti Moodle atau ya sekarang Bapak Ibu kan pakainya Moodle ya. Zoom dan lain-lain itu nggak bisa kita ngeklaim itu berhasil karena itu bukan bagian dari pedagogik Bapak Ibu ya. Yang pakai banyak orang. Kalau pedagogik, kalau saya mau menilai pendekatan pembelajaran, saya bisa di proses pembelajaran yang saya ampuh gitu ya. Oke, daripada meluas nggak kemana-mana, sekarang Bapak Ibu nanti saya share contoh videonya. Contoh videonya ada di WA. Bentar. Nanti habis LKPD, hasil LPP, bahan ajar, LKPD, evaluasi, ujung-ujungnya Bapak Ibu adalah mengimplementasikan RPP dan semua perangkat pembelajaran yang Ibu pakai di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti proses pembelajaran itu akan di video, ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti karena nanti PPL-nya nggak dilaksanakan di Solo sini atau di sekolah guru Pamong, Bapak Ibu kan melaksanakan di sekolah masing-masing ya. Nah, gimana cara kita mengevaluasi, melakukan review, menilai? Menilainya itu ya dengan melihat Bapak Ibu mengajar di dalam kelas atau via daring yang divideokan. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti sebentar lagi saya share dua video. Di situ Bapak Ibu bisa amati, kelihatan nggak metode yang dipakai dalam proses pembelajaran itu. Sembari saya cari kemarin videonya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Pak? Ada Pak. Ya, gimana sih Pak? Untuk yang sudah upload RPP itu kemarin kan emang dikejar-kejar waktu Pak ya. Jadi bisa diedit lagi nggak Pak? Harusnya sih boleh aja Pak sampai, karena untuk proses reviewnya belum. Proses review maksudnya nanti kan ada tahapan reviewnya ya, setelah Bapak Ibu menyusun itu semua nanti akan direview. Jadi sebelum di review ya saya kira bisa diedit ya. Saya nggak menilai Bapak Ibu, sekarang saya nggak menilai, ada proses penilaian dari saya untuk saat ini. Kalau yang kemarin kan ada proses penilaian ya, kayak tugas akhir dan lain-lain ya. Kalau saat ini belum. Tapi itu punya kita ada yang udah dinilai Pak, gimana ya? Kayak punya saya juga RPP-nya udah ada nilainya. Betul ada nilainya? Iya, ada beberapa yang sudah dinilai kemarin. Karena saya lihat di uraian tugasnya nggak ada proses penilaian itu. Sebenarnya ada perbedaan persepsi jangan-jangan. Udah ada dinilai Pak. Guru Pamong atau siapa Pak? Enggak, ini masih dosen Bapak Ibu. Jadi nanti Guru Pamong mulai nanti tahap review. Bapak Ibu Pak Endar. Ya. Ya, dari kemarin ini di grup kelas A ini angkatan kita yang sekarang mahasiswa itu kemarin memang sempat dikejar-kejar bahkan untuk saya sendiri itu sudah sampai modul 6 Pak. Karena dari kemarin itu tidak ada rambu-rambu
Cuma hari pertama saja itu Pak Bambang itu kemarin yang membimbing kita. Jadi untuk 3 hari kemarin itu tidak ada yang membimbing sama sekali Pak. Jadi seolah-olah untuk modul yang sekarang kaitannya dengan perangkat pembelajaran itu kemarin harus selesai dalam 3 hari. Jadi kemarin itu terus terang saja untuk kami di grup A ini sampai kejar tayang Pak. Nah ini loh, Bapak Ibu kelihatan ya. Untuk tahapan ini kan kemarin oleh Pak Bambang itu ada pendahuluan, ada analisis kurikulum semester ya. Terus mulai saya itu mulai RPP ini hari kedua RPP-nya harusnya mulai kemarin ya. Jadi Bapak Ibu masih mengembangkan mengembangkan sampai video ini itu masih berapa hari, ini masih lama Pak. Jadi ini besok mulai bahan ajar. Besok lusa juga bahan ajar. Hari ke-6 lusanya lagi LKPD, nanti ada media pembelajaran lagi. Terus ada evaluasi yang terakhir video pembelajaran. Setelah itu sudah tahapan kedua. Ya, ini finalisasi lah, ini bukan ini ya, namanya ini kayak semacam refleksi gitu. Gitu Bapak. Kalau Bapak Ibu sudah jadi, yaitu karena waktunya masih ada, ya silakan direvisi lagi. Di sini juga saya nggak melakukan penilaian itu harusnya ya. Ini kan ada di sini dosen. Jadi guru pamong belum Pak. Dosen itu cuma mengarahkan, memantau pembuatan. Nanti saya akan bantu. Saya lihat RPP-nya, Bapak Ibu nanti habis ini saya lihat, coba saya review RPP-nya gitu. Tapi nggak menilai perasaan. Tapi sudah Kalau di LMS-nya di situ Pak ada serah produk Pak, ada penyerahan produk di situ nih. Ya memang ada upload produk, tapi apakah itu dinilai gitu? Sebentar saya lihat lagi apa. Coba nanti yang dinilai di screenshot aja, kirim ke Pandar. Nanti saya tanyakan ke grup, apakah betul ini dinilai gitu. Karena akan ada proses review sendiri. Bapak, Ya, kalau yang untuk bahan ajar daring kan biasanya kita itu selain ada modul, ada misal PowerPoint, video yang kayak gitu ya, apa itu nanti bedanya ngupload yang bahan ajar sama media pembelajaran itu apa aja ya Pak ya? Sebetulnya lebih luas bahan ajar Bapak Ibu. Lebih luas bahan ajar, materi ajar itu semua yang diperlukan untuk membantu proses pembelajaran. Kalau media, pada dibedakan ya itunya ya. Iya Pak, makanya jadi bingung. Ini yang diupload di bahan ajar mana, yang di media yang mana? Kalau nggak salah Bu, ini di LMS-nya itu kan ada di bahan ajar itu kita harus ngupload apa seperti modul dan handout di sana itu udah dikasih tahu. Kalau media itu seperti PowerPoint, animasi, terus apalagi ya pokoknya ada di sana catatannya. Makanya gitu ya? ajar itu lebih ke modul sih. Oh ya berarti modul aja kali ya? Iya. Modul. Nanti ya screenshot yang penjelasan yang di LMS-nya. Terus harus berapa hari gitu. Beresnya itu ada di sana. Mungkin kalau pemahaman saya Pandar, kalau seperti tadi yang dibilang Bu Kiki, antara bahan ajar sama media pembelajaran, misalnya ada slide PowerPoint, slide-nya itulah yang disebut bahan ajar. Kalau PowerPoint-nya adalah media pembelajarannya. Mungkin itu kalau melihat dari pemisahan sama-sama itu slide yang dibuat di PowerPoint, tapi slide-nya itu, kalau dulu saya membuat RPP, slide-nya itu adalah bahan ajar, materi slide itu. PowerPoint-nya adalah media pembelajarannya. Apa begitu Pak Andar kira-kira? Iya, bahan ajar itu mungkin nggak disampaikan ke siswa gitu ya. Bahan ajar itu mungkin kayak semacam bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya, kalau saya itu sebagai guru, saya membuat PowerPoint kan
berdasarkan materinya, materi bukunya misalnya ya. Apa aja yang harus diberikan di dalam RPP ya. Nah, jadi itu yang misalnya apa namanya, tujuan pembelajaran, terus indikator-indikator capaian, ya itu kan bahan ajar itu sebetulnya. Jadi kayak PowerPoint, video slide, video animasi, dan lain-lain itu medianya ya. Memang ya kalau dari definisinya sih media itu menghubungkan ya, sesuatu benda yang menghubungkan dua benda lain. Jadi kayak kita sama siswa gitu ya. Jadi dihubungkan dengan media. Kalau bahan ya memang materi ya, materi penyusun atau apa gitu ya. Ya kali itu kalau dari definisi ya, definisi secara bahasa untuk media pembelajaran itu kayak penghubung antara kita sama dengan siswa. Jadi gitu Pak. Kalau bahan, kalau dari definisi itu berarti kan memang bukan sesuatu yang harus disampaikan ya. Kalau misalnya buku gitu ya, buku teks tapi saya kasihkan ke siswa, itu berarti mungkin media juga gitu. Tapi ada juga buku teks yang saya jadikan panduan untuk menyusun ya pembelajaran. Nah itu mungkin nggak saya sampaikan bahan itu. Ya itu sebetulnya nggak penting sih definisi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya itu ya prakteknya gimana gitu loh. Prakteknya yang intinya siswa kita pinter, tercapai tujuan pembelajarannya. Wis piye carane gitu. Entah pakai istilah macam-macam ya, ada LKPD macam-macam. LKPD kalau di perkuliahan juga nggak ada LKPD gitu ya, lembar evaluasi apa lembar apa itu kerja peserta didik ya, kan nggak ada juga istilah LKPD di kampus atau di universitas gitu ya. Tapi kan sebetulnya ada juga yang LKPD-nya kalau di kita prakteknya ya ada lembar evaluasi, lembar tes misalnya di mana itu di praktek gitu ya. Kalau kita praktek itu kan ya pasti ada modulnya. Nah gitu kita namanya modul praktek gitu ya. Kalau di sekolah mungkin dari LKPD gitu ya. Nah, penting lah sebenarnya istilah itu. Yang penting kalau bahan ajar mungkin itu sesuai dengan yang didefinisikan di sini Bapak Ibu ya. Ada modul handout, mungkin buku teks ya Bapak Ibu ya. E-book maksudnya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu aja ya. Jadi sesuai Ya, Pak. dengan yang definisi yang di sini ya Ibu ya. Kalau bahan ajar ya di sini ada modul, ada handout, modul sini mungkin e-book maksudnya. Kalau yang media bisa video, bisa macam-macam ya. Coba saya lihat Bapak Ibu sudah upload sampai Bahan ajar, Pak. atau Jadi kemarin Baru itu RPP, Pak. sempat salah paham Pak. Kita hari kedua udah disuruh upload sampai modul ke-6 pokoknya. Jadi banyak yang Waduh. kejar tayang. Luar biasa. luar biasa. Betul Pak, sampai stres Pak. Pantesan kemarin Pak Bambang itu cerita anak-anak pada stres gitu. Anak-anak pada stres katanya bisa kena tipes gitu. Nah itu iyalah kalau cuma 2 hari bikin semua ya. 2 hari bikin semua. Padahal Bapak Ibu di sini itu memang diharapkan ada hal baru ya. Bapak Ibu bukan cuma mana yang dulu pernah tak bikin tak submit lagi atau tak kirim lagi lah, itu nggak usah ikut PPG ya gitu kan. Ini PPG kan tujuannya untuk Bapak Ibu mendapatkan hal yang baru, mencoba beneran menerapkan apa itu TPEK, apa itu HOTS dan lain-lain ya. Ada Punten, pertanyaan Pak. Pak? Ya, Satu lagi, Pak. Ya. Untuk RPP-nya, formatnya ditentuin apa bebas, Pak? bebas. Bebas, tapi ya itu tadi ya Bapak Ibu ya, ada yang saya mau 1 lembar aja gitu ya. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Terus kalau 1 lembar model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih kira-kira bisa tergambar nggak di situ gitu ya. Pertanyaan selanjutnya kan gitu ya. Kalau saya RPP itu semakin detail semakin bagus. Kayak cerita gitu. Saya membuat alur cerita itu kan nggak mungkin selembar ya.
saya habis ini, habis ini, habis ini. Jadi eh, Saya udah bikin satu lembar, Pak. maksudnya gini Bapak Ibu ya, nanti pada saat Bapak Ibu praktek di video gitu ya, kan enak kalau ada urutannya ya itu ya. Habis ini, habis ini, dan si reviewernya saya gitu ya, sama guru pamong itu juga akan mencocokkan RPP-nya Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu lakukan. Oh iya betul, oh iya betul. Bapak Ibu mencantumkan misalnya ya, mencantumkan penyampaian topik diskusi, terus saya lihat di materi ajarnya atau di apa namanya di bahan ajar atau di media pembelajaran kok nggak ada materi yang Bapak Ibu sampaikan ini, oh berarti ada yang kurang ini kan gitu. Atau sebaliknya Bapak Ibu mencantumkan banyak hal gitu ya. Oh, ini kapan media pembelajaran ini dipakai di proses pembelajaran. Itu akan ini Bapak Ibu benar-benar dilihat gitu ya dari video yang Bapak Ibu sampaikan nanti. Jadi Bapak Ibu itu merekam nanti sekitar 7 sampai 10 menit. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sebisa mungkin semua proses tahapan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih itu semuanya tercakup di situ. Diwakil-wakilkan, enggak ceramahnya full, ininya full enggak. Oh, pada saat ngasih arahan dicuplik, pada saat siswa menyampaikan presentasi dicuplik, pada saat siswa berdiskusi dicuplik, pada saat tanya jawab dicuplik kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan banyak hal, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai WhatsApp, nah itu nanti pada saat proses pembelajaran di video itu kan Bapak Ibu harus menampilkan juga mana WhatsApp-nya, mana itunya. Itu agak sulit. Jadi kalau bisa sinkronkan ini yang dilihat juga keterampilan Bapak Ibu dalam mengajar, menguasai kelas, keterampilan dasar mengajar Bapak Ibu lah ya. Nah itu juga kan harus dilihat. Kalau Bapak Ibu cuma menuliskan asinkron, oh pakai WhatsApp, oh pakai Google Classroom gitu kan, itu akan asinkron ya. Itu proses pembelajaran, model pembelajarannya bisa diimplementasikan nggak Bapak Ibu? Kira-kira Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sulit mungkin, Pak. Sulit lah kalau sinkronnya. Coba saya tanya, keterampilan mengajar Bapak Ibu memberikan motivasi, penguatan. Kalau pakai Google Classroom gimana? Biasanya anak WA, Pak. Kayak media teks, Pak. Coba nanti habis ini saya share, tapi ini belum ketemu videonya ya Bapak Ibu, nanti saya share di WA grup aja. Bapak Ibu lihat, itu contoh proses rekaman proses pembelajaran, Bapak Ibu nanti juga harus membuat seperti itu. Dari situ nanti ketahuan, oh saya RPP-nya harus seperti apa gitu ya. RPP-nya saya harus seperti apa, jadi jelas urutannya, oh saya habis ini, saya habis ini memberikan alat ke anak-anak dibagi untuk bahan diskusi kelompok. Itu saya ambil, habis itu saya kasih kertas lagi ke anak-anak. Gitu. Kalau saya kayak gitu, Bapak Ibu, jadi jelas apa yang harus dilakukan. Kalaupun harus daring, bisa pakai banyak media ya untuk diskusi. Yang jadi permasalahan gini Pak, kalau di sekolah saya Pak, dari beberapa pengawas saja, yaitu masalah kita tuh sebetulnya di RPP itu dengan mereka formatnya beda-beda. Ya kita sampaikan ini di pengawasan satu salah. Jadi ini beda. Kita tuh nggak punya patokan baku yang benar-benar kalau di si A benar, si B benar juga salah. Terus sekarang lagi digencarin, yaitu yang RPP 1 lembar. Kemarin di pengawas kasih IHT workshop selama 3 hari, gimana membuat RPP 1 lembar. Kita mulai disuruh untuk coba itu. Oke, kita jadi coba salah udah bikin banyak-banyak, sekarang udah bikin 1 lembar. Terus juga kalau kami di SMK itu harus memang menuangkan harus sinkron dengan kompetensi kerja KKNI. KKNI-nya juga harus masuk.
Pakai ininya harus masuk di poin mana yang juga harus dilampirkan. Tapi dengan satu lembar itu memasukinnya kemana gitu, itu juga bingung. Jadi itu Pak, masalah kita sebetulnya kita RPP itu sering gamang sebetulnya. Kita udah yakin benar pas kita pelatihan dan workshop di guru ke-13 pas sampai ke ini kok salah gitu. Karena masing-masing itu kadang-kadang entah persepsinya berbeda atau memang tidak ada patokan format bakunya seperti apa gitu loh Pak. Itu sih Pak jadi masalah juga buat saya sebetulnya. Idem Pak. Ya, saya juga pernah tanya Bapak Ibu, Mbok dikasih format RPP yang sama, biar kita juga enak gitu ya, ngajarinya juga enak, tapi nggak dikasih Bapak Ibu. Jadi memang dari sana itu nggak memberikan acuan baku. Ya, secara umum kan sebetulnya ada hal-hal yang harus ada di dalam RPP ya Bapak Ibu ya. Misalnya tujuan pembelajaran, indikatornya apa untuk keberhasilan atau capaian pembelajarannya gitu ya. Itu yang wajib ada gitu ya. Untuk langkah-langkah di bawahnya itu nggak ada acuannya. Pernah saya tanyakan di grup juga pernah ditanyakan banyak orang gitu ya. Ini mana untuk acuan untuk membuat RPP dan lain-lain. Tapi ya itu jawabannya, Ibu. Memang dari sana itu sengaja nggak membuat aturan yang kaku terkait RPP gitu. Katanya merdeka, tambah nggak baku lagi gitu. Merdeka belajar. Ya gitu Bapak Ibu ya. Yang penting itu ginilah, kalau saya sih kira-kira dengan melihat RPP ini operasi pembelajarannya berhasil apa enggak. Konsepnya gini kalau saya Bapak Ibu. Saya ada makanan di dalam meja makan. Terus anak didik saya itu ya anak saya. Saya pengen anak saya berhasil makan itu makanan, masuk semua ke perut. Kira-kira yang paling berpengaruh itu apanya Bapak Ibu? Kondisi si anak Pak. Cara menyajikan makanannya Pak. Terus ada yang lain? Menyuruh makannya Pak. Apa? Ya, Menyuruh posisi makannya Pak. sebetulnya. Cara menyuruh, cara menyajikan. Terus apa lagi ya Ibu? Rasanya Pak, bumbu-bumbunya Pak. Kondisi, Langkah-langkah, tekniknya, teknik. Tadi ada yang bilang rasa. Rasa itu ada di mana Bapak Ibu? rasa apa Pak? Rasa sakit apa? Tadi rasa apa tadi? Rasanya berarti ada di Makanan Pak. Makanan makanannya Pak. ya. Kenapa nggak ada yang ngomong makanan itu nomor satu gitu ya? Kalau di sekarang YouTuber kan content is the king ya. Mau dikemas mau bagaimana, kalau ada KFC di meja makan, anak-anak sudah langsung rebutan kan gitu Bapak Ibu ya. Betul Pak. Betul, Pak. Jadi nggak usah ngomong macem-macem, kita lihat dulu makanan yang mau diberikan ke anak, nah itu pasti caranya beda gitu ya. Kita jangan ngomong macam-macam tapi kita nggak nyentuh sama sekali dengan makanannya ya. Kalau saya pribadi ya, kalau mau menyajikan makanan nggak bisa diseragamkan ya. Ya karena makanannya beda, itu anak-anak sudah sangat beda untuk menghadapinya. Selera mungkin Pak ya. Secara umum kan sangat tergantung sama makanannya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya ada nasi, ada sambal, ada tempe goreng hangat gitu ya, itu juga nggak usah disuruh ya makan sambal ya. Nggak usah pakai metode macam-macam lah, anak-anak sudah langsung, ayo makan, udah langsung lari makan gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu merancang apapun itu, entah model, entah media, entah metode, entah macam-macam, dilihat dulu isinya gitu loh Bapak Ibu. Kontennya itu kayak gimana gitu. Oh ini cocoknya pakai ini gitu ya. Kalau saya nyajikan, tadi saya sebut KFC atau McD gitu ya, atau Popeye atau Rocket Chicken, itu
nggak usah dibungkus macam-macam, nggak usah pakai metode macam-macam, nggak usah pakai model macam-macam. Udah saya ngomong aja, sekali ngomong aja, sana belajar gitu ya. Sana itu bukunya dibaca sampai habis, itu habis itu makanannya gitu ya. Nggak usah pakai metode apa-apa gitu. Terus kayak yang tadi saya ceritakan di MIT itu, mahasiswanya udah bagus, mereka tertarik dengan keilmuannya, ada intrinsic motivation yang luar biasa, berangkat itu sudah kenyang Bapak Ibu, nggak ada yang berangkat mau belajar apa hari ini, enggak, cuma ngomong, Pak saya kemarin ada masalah ini, isinya diskusi aja. Gitu. Jadi belum disuruh udah dimakan Bapak Ibu, udah habis bukunya itu dimakan. Gitu. Jadi dengan kita ya udah dilolot-lolotin, dikasih macam-macam, nah, saya aja nggak mau baca buku ya. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya mau misalnya ya, saya mau ngajari anak saya belajar IP address gitu ya. Maka saya akan lihat tuh IP address yang statik kira-kira apa ya cocoknya medianya ya. Ini tak demokan kayak gini menarik enggak gitu ya. Oh ini saya pakai aplikasi ini enak enggak dipakai gitu ya. Terus gimana enaknya ini kerja kelompok atau sendiri-sendiri ini? Apa saya kasih permainan biar menarik gitu ya. Oh ini susah, ini materi abstrak banget ini. Kalau nggak dikasih hadiah anak-anak nggak mau gitu ya. Atau kalau nggak diancam-ancam nanti ini untuk nilai itu mereka nggak akan semangat gitu ya. Nah, kayak gitu itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat dulu materinya. Materi pelajaran yang Bapak Ibu akan sampaikan. Jangan cuma lihat mata pelajarannya, jangan cuma lihat KD-nya. Dalamnya KD itu kan ada isi materinya yang detail gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya buku teks, ya itu ada data buku teksnya itu apa gitu ya. Halaman ini, per halaman itu dirancang, oh ini kayaknya ini cocoknya kayak gini. Ini kayaknya permainan ini cocoknya. Ini secara global nanti ketemu modelnya. Atau nggak usah pakai nama-nama model lah, pokoknya setiap yang bagian ini nanti akan saya kasih via permainan snowball tadi. Kasih pertanyaan biar semangat gitu ya. Karena ini akan sulit, ini pasti bikin ngantuk gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi yang paling utama yang Bapak Ibu pengen berhasil atau enggaknya, dilihat dulu materinya gitu ya. Enggak bisa kita pukul rata modelnya apa, metodenya. Kayak bikin cerita lah gitu ya Bapak Ibu ya. Oh saya punya 10 halaman ini, saya harus sampaikan dalam satu pertemuan ini. Nanti ceritanya gimana ini, 10 halaman ini bisa masuk ke kepala anak-anak itu, masuk semua gitu ya. Bapak Ibu kan udah tahu teorinya ini ya Bapak Ibu ya, teorinya. Ini saya selesaikan sedikit lagi ya Bapak Ibu, karena udah maghrib, paling 5 menit ya. Saya mohon mundur sedikit, jadi enggak maghribnya agak telat sebentar. Karena tinggal sedikit, jadi kalau diputus jadi kelamaan. Kelihatan ini Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini namanya cons of experience ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya. Kalau Bapak Ibu cuma mendengarkan, kayak saya ngomong tadi ini, cuma 20% yang masuk gitu ya. Sisanya muspro hilang kemana gitu ya. Kalau pengen berhasil, anak-anak disuruh kejar nyata ini, 90% berhasil, yang paling bawah ya. Do the real thing gitu ya. Anak itu dilibatkan suruh ngapain ya. Misalnya mau disuruh ngajarin, bentar, tomat. Ya, Bapak Ibu ya, ini kembali lagi yang terakhir lah ya. Bapak Ibu lihat mana ini ya. Dari sini Bapak Ibu, memang kalau ada materi yang abstrak teori banget ya memang susah kalau harus disimulasikan. Susah kalau harus didemonstrasikan. Ya, masalah teori susah didemonstrasikan. Tapi kalau yang masalah praktek ini sangat mudah untuk dipraktekkan. Bapak Ibu minimal demonstrasikan ya. Misalnya cara menggunakan Word, jangan dikasih buku teks terus suruh baca ini caranya pakai Microsoft Word, jangan kayak gitu, langsung aja Bapak Ibu ini buka file, ini new file, project bikin, anak-anak suruh ngikutin langsung bisa itu 90% ya, karena ini mencoba langsung ya, sama aja kayak suruh belajar naik sepeda,
anak-anak dikasih buku, nih kamu belajar sepeda, dikasih buku, sama dikasih sepeda, lebih berhasil yang mana Pak Ibu? Dikasih Sepeda, Pak. sepeda, Pak. Pak. Nah, iya ya itu kan. Sepeda, Pak. Anak begitu latihan pakai sepeda dia berhasil, maka 90% dia sudah diulangi langsung bisa lagi gitu ya. Tapi kalau dikasih buku mau 10 kali juga, oh sudah paham suruh naik sepeda nggak bisa kan gitu ya. Oke, itu cuma ini aja untuk membantu Bapak Ibu. Ya sebisa mungkin Bapak Ibu memasukkan yang paling bawah ini yang untuk meningkatkan keberhasilan. Dari saya mungkin itu Bapak Ibu, sembari nanti saya lihat Bapak Ibu RPP-nya yang sudah diupload, nanti saya komentari, mungkin akan saya bahas bareng-bareng di web meeting kalau sempat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sempat dan kalau misalnya saya ada waktu, sinyal dan lain-lain ya, sekarang juga perlu sinyal, kalau pas di kampung mungkin nggak bisa dapat sinyal bagus ya, berarti nggak bisa sesi hari itu. Tapi insya Allah nanti di hari terakhir minimal saya akan web meeting lagi seperti ini untuk membahas beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu perlu revisi. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Ibu? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya, saya kira udah cukup, ini udah maghrib. Saya mohon maaf kalau tadi agak lama menunggu. Dari saya cukup sekian, nanti videonya nanti saya share. Diingatkan kalau saya lupa ya Ibu ya. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau kurang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, oke Pak.